Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di MMC TV 35 Official. Tentunya di acara Ngopi, ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu kerabat saya, keluarga saya sendiri. Beliau sudah bagian dari alumni di lembaga atau di salah satu lembaga besar di Madura. Maka yang jelas saya perlu mengetahui seperti apa pengalaman-pengalaman beliau dari mengenyam pendidikan pertama sampai saat ini. Jadikan makanya teman-teman juga semuanya, semua pemirsa juga perlu mendengarkan apa yang menjadi obrolan saya dengan beliau. Paling tidak nanti bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari sejak beliau mengenyam pendidikan sampai saat ini. Jadikan makanya saya akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampian itu mengenyam lembaga pendidikan di mana saja dari sejak awal sampai terakhir. Pertama kali, Ya. tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ulum. Ya. Saya merupakan dari keluarga dari Kak Masyudi sendiri, yaitu Ya. termasuk kakak saya sendiri, kerabat saya juga sendiri. Lanjut, jadi pertama kali saya mengenyam pendidikan yaitu di lembaga Ar-Rasyid. Rosyid, ya. Ya, dari Raudatul Atfal. Oh, dari Raudatul Atfal. Dari Raudatul Atfal. Jadi memang dari pertama di sana. Dari pertama saya mengenyam pendidikan pertama kali saya di Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rasyid. Ar-Rasyid, subhanallah, ya. Dari RA, MI, bahkan MTS-nya pun saya tetap berada di sana. Di sana, alhamdulillah, iya. Lalu setelah di Ar-Rasyid itu langsung kemana? Setelah ke Ar-Rasyid, saya punya iming-iming untuk melanjutkan pendidikan yang selanjutnya, yaitu ke An-Nuqayyah. Oh, An-Nuqayyah. Ya, alhamdulillah, impian saya untuk ke An-Nuqayyah sudah tercapai. Sudah tercapai. Tetapi tidak semuanya saya jadi tidak sampai ke tingkatan yang terakhir yang ada di An-Nuqayyah. Yang lebih tinggi. Ya. Ya sebenarnya tidak kalau diperhatikan tidak perlu kita harus mengenyam pendidikan semua semua status pendidikan harus dicapai. Tidak, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau dari dulu itu dari orang-orang tua kita, kalau dari keluarga-keluarga kita, semuanya itu kan memang yang lebih diutamakan keberkahan ilmu yang didapatkan, bukan seberapa tinggi pencapaian pendidikan yang kita dapatkan, kan seperti itu. Jadi kan makanya saya itu perlu memberitahukan kepada teman-teman yang juga masih setara dengan kami, yang masih pendidikannya di tingkat minim, maka ini perlu saya kasih tahu ke teman-teman, jangan berkecil hati karena tidak sampai kepada pendidikan yang paling tinggi. Kenapa? Karena inti dari keberhasilan bukan di situ, tapi seberapa besar yang mampu kita amalkan. Iya, seberapa besar keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Sebenarnya itu. Sekalipun lembaga pendidikannya tinggi, tapi keberkahan ilmu tidak bisa dicapai, maka itu sama dengan tidak mendapatkan apa-apa. Karena buahnya ilmu adalah pengamalan, bukan sebesar apa, sebanyak apa yang dicapai, setinggi apa, bukan itu. Jadi kan makanya yang perlu teman-teman ketahui, ini dari beliau nantinya
seperti apa rasanya sehingga beliau ini lama ada di Ar-Rasyid, tidak berkeinginan untuk pindah ke yang lain. Itu biasanya karena punya rasa tersendiri. Jadi kan makanya saya akan tanya kepada beliau, selama ada di Ar-Rasyid itu apa yang dirasakan dan seperti apa kisahnya sehingga menjadi sangat cinta sekali ke Ar-Rasyid. Ya, pertama-tama ya saya ingin menghabiskan pendidikan saya Iya. di Ar-Rasyid itu sendiri. Karena di Ar-Rasyid itu sendiri saya dan teman saya Iya. bisa dianggaplah untuk menjalankan organisasi yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Jadi saya sempat aktif lah di OSIS di sana. Oh iya ya. Sehingga saya Iya. bisa belajar dari nol untuk belajar yang lebih tinggi ke pendidikan yang selanjutnya. Oh iya iya ya. Artinya apa ya? Ilmu yang ada di lembaga yang ada, yang sebelumnya, yang pertama itu sudah apa ya? Istilahnya melihat dari yang lain sudah ada jaminan untuk apa ya? Istilahnya tidak canggung lagi ketika ada di lembaga berikutnya. Iya. Iya, artinya pasti diterima, pasti berhasil seperti itu. Oh iya, iya, iya. Jadi seperti itu kan makanya di Ar-Rasyid ternyata tidak hanya diajarkan ilmu agama, tapi juga diajarkan tentang organisasi, tentang hal-hal yang lain barangkali di situ. Jadi itu berarti alasan kenapa cintanya penuh ke Ar-Rasyid, gitu kan? Tidak dibagi ke yang lain. Iya. Oh iya, iya, iya. Di Ar-Rasyid itu dari tahun berapa? Di Ar-Rasyid itu dari tahun lupa. Oh lupa ya. Dari tahun berapa lupa? Ya. Tapi lulusnya itu tahun 2019. 2019. Iya. Oh iya iya. Langsung melanjutkan ke Anukoya. Oh langsung lanjutkan ke Anukoya. 2009? 2019. 2019. Oh iya iya. Berarti kalau 2019 itu masih di masa-masa corona. Masih. Iya iya. Saya sempat ada di Anukoya. Iya. Saat corona itu, sehingga liburan pada saat itu diperpanjang hingga 3 bulan lebih lamanya. Oh santri ada di rumah. Iya. Oh gitu. iya iya iya. Iya kan makanya itu dikatakan COVID-19 karena memang COVID itu kan memang ya virus yang merajalela menyebar dari tahun 2019. Iya. Ya kalau nggak salah dari bulan apa itu? Bulan Desember kayaknya. Apa Desember apa Juli? Lupa saya tahunnya. Jadi memang masih di awal corona nggak dulu 2019. Oh iya iya. Terus di Anukoya itu melanjutkan ke lembaga pendidikan apa? Kan di Anukoya itu juga ada SMA, ada SMK, ada MAT dan lain sebagainya. Ya, saya melanjutkan di sana, melanjutkan di Madrasah Aliyah 1 Anukoya. Aliyah 1 di MA ya. berarti SMA ya ya. Bukan mengambil di SMK, di SMA, di MAT. Tapi di MA 1 Anukoya. Saya sangat berminat di MA. MA, iya benar. Karena di MA sebenarnya dua-duanya bisa didapatkan. Umumnya ada, ya keagamaannya juga ada. Jadi dua-duanya langsung bisa didapatkan. Jadi kan makanya saya juga dulu itu di situ sebenarnya pernah juga pernah berkeinginan untuk masuk ke MA 1 Anukoya. Cuman karena kebanyakan dari teman-teman masuk ke MAK, akhirnya ikut ke yang MAK. Akhirnya apa? Karena masih canggung, saya juga dulu itu di MA pendaftaran santri mahasiswa baru itu di MAK juga sama. Akhirnya dua-duanya lulus. Ya pilih satu. Gak mungkin untuk masuk dua-duanya. Iya, akhirnya seperti itu.
Terus selama di Anokoya pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan ke semua penonton itu apa kira-kira? Ya, pengalaman kalau di Madrasah Aliyah itu saya sempat juga Mm-mm. menjadi OSIS. Oh, di OSIS Ya, juga. ya, Oh, aktif di OSIS. aktif di OSIS. Mm-mm. Tapi hanya 1 tahun. Oh, hanya 1 tahun. Ya, Oh, setelah itu setelah fokus itu dengan saya fokus kepada organisasi yang ada di Lubangsa itu sendiri. oh, Begitu. seperti apa? Iksa Putra Ya, itu Iksa mungkin. Putra. Iya, Iksa Saya Putra. lahir diajarkan pertama kali Iksa Putra itu di Anogoya. Iya, Pertama benar. kali saya. Hmm. Saya tahu Anogoya itu apa. Sehingga sampai saat ini meski saya sudah berhenti dari pondok pesantren Anogoya, Ya, saya selalu anu, apa ikut selalu ikut andil di iya, iya, di organisasi di Iksa organisasi. Putra. Karena saya di Iksa Putra itu dari nol mulainya. Hmm. Sehingga saya dididik seperti ini. Saya belajar seperti ini. Hmm. Sehingga saya yang sebelumnya saya tidak tahu, Hmm. saya belajar di Iksa dan alhamdulillah sedikit demi sedikit hasilnya saya dapat. Iya, iya. Ya memang organisasi itu sangat penting Sangat sekali. penting. Sangat penting. Karena yang di masyarakat, ketika ada di masyarakat, sebenarnya pembelajaran yang di organisasi itu. Iya, itu prakteknya itu sebenarnya. Ketika di masyarakat sama dengan itu. Cuman bedanya karena langsung terjun dengan masyarakat, dengan orang yang sudah lanjut usia, yang sudah Ya. pengalamannya lebih jauh misalnya. Cuman bedanya seperti itu. Kalau di lembaga pendidikan di apa di Iksa Putra kalau masih di pesantren kan sesama santri. Ya, Itu sama santri. tidak apa ya skopnya masih kecil. Tapi kalau sudah ke masyarakat itu Hmm. memang benar-benar sudah bisa diketahui keberhasilan sejak ada di pondok. Iya, iya. Em, bedanya antara di Arosin dengan di Anokoya apa? Ya, sangat 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 jauh lah sangat jauh ya. dari pelajarannya, pendidikannya. Ya, kalau dari segi Praktek eh, ya prakteknya juga agak berbeda lah. agak berbeda. Oh Ya, iya, iya. Jadi antara Anok iya yang jelas karena di Ar-Rasyid mungkin mengutamakan apa ya untuk pemula, para iya. pemula, tapi untuk di Anokoya itu karena sudah apa untuk tingkatan lanjutan. Untuk dikembangkan apa yang sudah Iya, di dipelajari yang dari dipelajari ilmu-ilmu dari di sebelumnya. sebelumnya. Iya. Jadi apa ya memang memang bedanya di situ mungkin. Nah, di Anokoya itu berapa tahun? Di Anokoya itu saya mengenyam pendidikan selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, Oh, 3 tahun langsung berhenti. 3 tahun langsung boyong. Enggak apa-apa. Saya juga di Anokoya cuman sampai di SMA-nya. Sebenarnya kuliahnya juga sama apa? Sebenarnya kuliahnya sampai daftar pendaftarannya itu sampai sampai lulus. Cuman dulu karena ada salah satu lembaga yang menginginkan untuk ngabdi, ya akhirnya ngabdi. Seperti itu. Sama juga lulusan SMA. Jadi kan makanya saya sekalipun hanya di situ, di apa hanya setinggi itu, cuman saya tetap selalu bersyukur. Karena kenapa? Karena saya tetap kepada apa pendirian saya yang dari hasil yang didengar dari guru-guru bahwa keberhasilan itu bukan terlihat dari setinggi apa ilmu yang didapatkan, tapi seberapa banyak yang mampu diamalkan. Nah itu. Jadi kan makanya tetap semangat. Ah, iya. Nah terus sekarang kegiatannya apa saja? Ya, kegiatannya sekarang ya cuma di rumah bantu-bantu Membantu-bantu orang orang tua. tua. Ah, Ya, iya betul. Jadi berarti sekarang sudah langsung terjun ke prakteknya. terjun ke Iya prakteknya. prakteknya. Ya. Nah Hmm. letak berhasil tidaknya di situ di saat ini sebenarnya. Kalau ternyata apa yang kita lakukan ternyata benar-benar murni membantu orang tua dan tanpa apa memberikan beban berat kepada orang tua demi meringankan beban orang tua, itu yang jelas sudah terasa bahwa
ilmu yang kita dapatkan benar-benar kita amalkan. Tapi kalau ternyata nyampenya ke rumah, ternyata bukan meringankan beban orang tua, justru semakin memperkeruh keadaan orang tua, nah ini dipertanyakan keberhasilannya. Iya kan? Iya seperti itu. Jadi kan makanya di sini, di saat ini prakteknya. Jadi kan makanya sekali lagi kalau saya itu pasti mengulang-ulang bahwa buahnya ilmu itu adalah praktek, dan buahnya ilmu itu adalah pengamalan. Benar-benar kita amalkan atau hanya kita pelajari saja tanpa kita amalkan. Padahal pengamalan itu jauh lebih penting daripada hanya belajar saja. Iya, iya. Nah, jadi sekarang fokus bantu-bantu orang tua di rumah. Iya. Oh iya, alhamdulillah kalau seperti itu. Karena kalau kita ibaratkan, kita itu sebenarnya seperti buah, sedangkan orang tua itu adalah akar. Akar dan pohon orang tua itu. Jadi kan makanya kalau benar-benar buahnya ingin manis agar bagus, ranum, enak, buah daunnya bagus juga, kan makanya fokus dengan membantu orang tua sepenuh hati, kalau bisa meringankan beban orang tua. Nah, jadi seperti itu. Saya mengibaratkan kalau anak dengan orang tua, anak itu buah, sedangkan orang tua adalah akar. Jadi kalau pingin buahnya bagus, maka silahkan dipupuk dengan baik. Iya, disiram, dipupuk dengan baik, insya Allah buahnya bagus. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, seperti apa yang saya ceritakan tadi, bahwa lembaga pendidikan, tingginya apa yang kita kenyam di lembaga pendidikan, itu tidak menjadi ukuran keberhasilan kita. Aslinya keberhasilan kita yang sebenarnya adalah seberapa banyak yang mampu kita amalkan. Iya, bukan setinggi apa ilmu yang kita kenyam. Cuman ini jangan langsung dipotong kemudian nanti dikomentarin bahwa apa yang saya sampaikan salah. Jangan begitu dulu. Karena sebenarnya justru akan lebih baik kalau misalnya tinggi pendidikannya dan mampu diamalkan semuanya. Itu justru lebih baik lagi. Oke teman-teman semuanya, semua para pecinta MMC TV 35 Official, mungkin sampai di sini dulu apa perbincangan saya dengan beliau. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke yang lain sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kalian punya. Karena berbagi kebaikan, maka justru kita akan mendapatkan kebaikan yang sama. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Begitu katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.